VCD ngomong-ngomong. Halo guys, selamat datang kembali di podcast VCD ngomong-ngomong. Nah, masih suasana liburan nih. Jadi gimana liburannya guys? Dari siapa dulu nih? Terserah, kalian mau jawab langsung juga gak apa-apa. Jawab langsung aja. Langsung. Gimana nih? Iya gak gitu dong. Gak gitu pertanyaan saya. Oke, gimana nih liburannya, Kat? Liburan di rumah aja. Kayaknya nggak ada libur gitu ya bagi kita manusia-manusia yang suka menyibukkan diri gitu ya. Betul. Nggak ada libur. Kalau Daiko gimana nih, Ko? Sama liburnya juga. Liburnya cuma beberapa jam, tok pas tidur malam. Udah, itu aja. Setuju. Bener sih. Kayaknya banyak anak VCD yang ngerasain gitu juga, apalagi yang ikut kepanitiaan, organisasi gitu kan ya. Ya, tapi semoga pada sehat-sehat aja selama pandemi ini. Sekarang lagi COVID naik-naiknya nih gitu. Jadi semoga aja tetap diberi kesehatan. Yang penting sehat ya. Tuh. Amin. Iya. Hatinya aja yang nggak sehat. Kenapa emang tuh? Hatinya kok nggak sehat? Kenapa emang? Nggak apa-apa, sakit hati. Udah lanjut aja. Tiba-tiba jadi podcast melodrama gitu ya. Nah, itu dia nih. Barusan kemarin podcastnya senang-senang, masa sekarang sedih-sedih, jangan dong. Nah, di sini kita kembali lagi buat ngobrolin apa-apa aja yang bakal diadain di VCD nih dengan dua speaker fenomenal kita. Nah, hai Catherine sama Daiko, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Tadi udah dibilang. Halo guys. Kenapa halo, harus Sunshine. gitu? Kenapa harus halo guys? Semacam branding para panitia gitu ya, khususnya kita gitu. Cuman kalau ngomong supaya orang suka kita, supaya senang dengernya tuh halo guys kayak gitu. Gitu ya. Halo guys. Aduh. Iya benar banget. Aduh. Kayaknya aku udah cocok nih jadi panitianya. Boleh dong masukin aku juga? Boleh. Oke. Nah, sebenarnya yang satunya nih langganan banget sebenarnya udah jadi bintang tamu di podcast kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang pada lihat pada nggak bosen ya sama bintang tamu kita yang satu ini. Oke. Nah, ini balik lagi sama aku. Kenalin aku Adea, MC podcast kali ini. Nah, kemarin udah dipandu sama karyawan baru tuh, MD, karyawan baru kita di podcast. Jadi anak dari 20, anak angkatan 20. Sekarang balik lagi sama aku. Tapi ternyata videonya belum keluar. Jadi yang ini diduluin dulu buat promosi. Iya. Emang kita itu ya kayak first class priority gitu ya. Betul. Jalur orang dalam dari dosen. Jalur dalam. Oh iya. Betul. Orang dalam memang luar biasa. Betul. Privilege, biasalah. Biasalah. Oke, kita kenalan dulu nih. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu siapa sih sebenarnya bintang tamu kita yang satu ini, yang cewek nih. Jadi kita kenalan dulu sama teman-teman VCDers lain. Mulai dari yang cewek dulu. Ladies first, silahkan. Oke, halo semuanya. Nama aku Catherine Laurencia. Nah, di sini kebetulan hari ini aku diundang jadi speaker. Wih, gaya banget ya ngomongnya speaker gitu ya. Speaker. Jadi, karena hari ini mungkin speaker, salah ya. Speaker kan itu yang di sebelahnya TV. Betul. Pembicara gitu. Jadi bintang tamu. Wih, biar keren sedikit. Nah, hari ini kebetulan karena kita mungkin nanti hari ini kita podcastnya mungkin nanti mau bahas sesuatu yang spesifik, tapi kita jelasin kenapa sih aku hari ini di sini, emangnya aku ini siapa gitu. Tapi cukup sampai nama dulu aja. Oke, jadi namanya Catherine Laurencia. Boleh tahu dong dari angkatan berapa sih? Aku dari VCD angkatan 2019. Jadi sekarang mau masuk ke semester 5. Udah mau kayak bau-bau skripsi TA gitu ya. Sudah tua ya Ibu? Sudah mikir magang gitu ya. Betul. Nah, kalau yang satunya ini kita perlu perkenalan atau skip aja nih? Kayaknya teman-teman langsung skip aja, Kak. Oke. Udah bosen kayaknya, Kak.
Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya siapa yang satu ini yang paling tampan di sini, Lord MC Buaya. fenomenal. Fenomenal. Oke. Sudah. Oke. Topik kali ini kita mau bicarain apa sih? Nah, sebenarnya kita mau ngomong-ngomong soal VCD Monospace sama mereka-mereka ini. Nah, sebenarnya mereka ini siapa sih? Nah, sebenarnya Catherine dan Daego ini adalah leader dari VCD Monospace, guys. Nah, tuh buat pada yang belum tahu dan pada kepo, jadi ini kita langsung ngobrol-ngobrol langsung aja sama ketuanya. Nah, yang belum tahu nih sebenarnya apa sih VCD Monospace itu, bisa dijelasin dulu dong sebenarnya VCD Monospace itu acara apa sih gitu. Boleh dijelasin dulu dong? Oke, jadi VCD Monospace itu acara tahunannya dari Prodi VCD yang dimana di dalamnya itu ada banyak acara di dalamnya. Jadi kita ada lomba, kita juga ada workshop, kita juga ada webinar. Nah, terus nanti kebetulan yang tahun ini kita juga bakal ada ngadain pameran virtual. Jadi semacam serangkaian acara besar tuh untuk banyak runtutan-runtutan acara di dalamnya gitu. Ada acara-acara kecil yang ya kita ingin memperkenalkan lebih ke orang tentang VCD itu ngapain aja sih. Emang kita tuh selama ini kita jadi anak VCD itu kira-kira ngapain aja, dan kita pengen kenalin ke orang lewat acara VCD Monospace ini. Oh, gitu. Keren tuh berarti. Biar orang-orang pada tahu nih VCD itu ngapain aja sih, gitu kan. Keren-keren. Nah, kan biasanya kalau biasanya kan kalau orang ngomong jurusan apa gitu, VCD. Oh, itu yang tiap hari tugasnya menggambar itu kan ya. Kita kan ngomong yang itu kayak cuma senyumin aja iya gitu, daripada berdebat memancing emosi gitu ya. Iya, benar. Iya, benar sih. Sebenarnya nggak cuman VCD doang sih kayaknya yang digituin ya. Padahal kita juga bisa counter balik tuh. Kamu jurusan apa? Kedokteran. Oh, cuman meriksa pasien ya. Padahal aslinya ya nggak gitu juga. Pastinya nggak gitu juga dong. Boleh dicoba ya. Iya, sebenarnya bisa dicoba aja sih, tergantung jurusannya apa. Kamu jurusan apa? Statistika. Oh, yang hitung-hitung aja ya. Gitu kan, guys. Jangan diam aja gitu. Oke. BTW, soal Monospace. Jadi ini tuh adalah acara tahunan ya, yang setiap tahun kita adain. Nah, tapi kepo-kepo dikit dong. Sebenarnya kalau tema buat Monospace kali ini tuh apa sih? Tuh, mungkin bisa dijelasin? Nih, gantian jawab nih. Oke. Tahun ini tema kita itu WTH, With the Heroes. Jadi kita ini para pahlawan untuk memperjuangkan bukan kemerdekaan sih, tapi apa namanya ya? Kayak kita kan pahlawan industri kreatif, kita harus bisa membuat industri kreatif lebih maju. Kita perjuangkan hak kita biar kita tidak diinjak-injak. Biar kita tidak cuma dibayar terima kasih ya, kayak gitu. Jadi kita harus berjuang. Oke, gitu. Ini berjuangnya demi sesama desain grafis berarti ya, sesama desainer ya. Iya sih, emang aku juga ngerasain gimana kalau misalnya orang tuh ya dibayarnya sama, ya makasih ya gitu. Aduh. Padahal aslinya ya. Iya, tapi gimana? Harga teman tuh ternyata masih ada. Banyak banget gitu. Malah ada sekarang harga keluarga, harga menjalin hubungan gitu ya. Tambah banyak aja gitu. Mungkin kayak harga mantan gitu juga ada ya. Pengalaman ya, Kak? Enggak. Nebak-nebak aja, siapa tahu bener. Aduh, ya ampun. Jadi ini kalian itu ibaratnya berjuang sebagai pahlawan desainer gitu ya. Oke. Benar banget. Ya emang sih sekarang pahlawan juga nggak harus yang bersayap kayak ini nih. Nah tuh nggak harus begini kan. Aduh. Nah tuh. Udah disiapin ya, Kak? Iya. Banget gitu ya virtual design-nya ya. Nah ini udah pas banget nih. Kadang superhero tuh nggak yang langsung kayak Superman, Batman. Sekarang superhero tuh kan macam-macam. Kita jadi desainer juga bisa jadi superhero. Apalagi pas pandemi sekarang, superhero yang sesungguhnya kan kayak para nakes,
para ya kayak gitu-gitu. Oke, ini bagus banget sih temanya. Tapi kalau disingkat kok jadi WTH? Nggak apa-apa, Kak. Biar semacam clickbait gitu ya. WTH. Ini kan orang mikirnya yang negatif gitu ya. Oh iya, benar. Sebagai clickbait. Bagus tuh. Jadi clickbaitnya WTH. Apaan nih WTH? Ternyata We The Heroes. Biar sok keren gitu. Sok keren. Nasionalisme, sok pahlawan gitu. Oke, nah tapi kenapa kok kalian bikin tema itu selain pengen jadi pahlawan desainer? Emang ada semacam background-nya kah gitu? Mungkin dari keresahan diri sendiri atau gimana gitu? Oke, mungkin boleh sih ini kita berdua cerita gitu ya. Mungkin aku dimulai dari aku dulu. Jadi mungkin membantu orang-orang lain yang mungkin seperti kita, kayak mungkin yang tadi kan kita mau membela para industri kreatif tuh. Dan kita pun di sini kan juga para pekerja industri kreatif yang mungkin kita masih baru awal merintis. Pasti aku yakin kalau misalnya anak VCD atau anak desain ditanya, sambatnya apa sih, itu kayaknya nggak ada habisnya. Sebenarnya apapun juga pasti ada sambatnya. Tapi mungkin dari keresahan diri sendiri gimana, ya kayaknya rahasia umum ya kayak para desainer kayak sering nggak dihargain, sering kadang-kadang dianggap kayak harga-harga desain, mungkin ini terutama di Indonesia sih, itu yang perlu untuk diedukasi lebih orang-orang tentang industri kreatif, kalau itu lebih dari sekedar hanya menggambar dan mendesain. Maksudnya orang menggambar pun orang sebenarnya juga ngerti gambarku jelek, berarti kan tahu dong kalau kita anak VCD itu untuk menggambar bagus tuh perlu effort gitu loh. Jadi di sini mungkin satu apa ya, pasti pernah lah semua orang yang di VCD atau orang desain pasti pernah merasakan kayak kepingin lah ada seseorang yang bisa menyuarakan, atau pasti adalah mereka kepingin bisa mengubah mindset orang-orang tentang kita gitu, supaya kita lebih dihargai, supaya kayak desainer tuh dianggap sebagai salah satu mata pencaharian yang layak, mata pencaharian yang keren, kayak kedengarannya kamu kerja apa, aku dokter, kan kayak mulia banget gitu loh, padahal kita desainer juga kayaknya mulia banget gitu. Mungkin itu sih kalau aku ya. Ya, aku mau nambahin aja. Ya kan kita jadi anak industri kreatif, anak desain, biasanya kan kita kayak dianggap sebelah mata, dan mungkin kalau misal karena kita udah dewasa, mungkin bukan jurusan yang idaman mertua. Nah, dan dari sini tuh kita harus membuktikan kalau kita juga aduh, aku jadi pengen ketawa. Catherine sampai buang muka, ya ampun. Ya, bucin banget ya. Jadi kayak kita itu pengen kasih lihat kalau ini loh kerjaan kita, walaupun misal kita bikin logo kayak simple, tapi di balik itu semua kita harus jalani berbagai proses, kayak bikin konsepnya, bikin thumbnail dan lain-lain, dan itu kita nggak cuma asal gambar, kita punya beberapa hal yang harus kita pikirin gitu. Oke. Jadi keresahan-keresahan kalian itu kalian buat jadi tema besar di Monospace kali ini gitu ya, biar sekalian menyuarakan juga nih pada orang-orang kalau desain tuh sesuatu yang keren loh, nggak cuman profesi-profesi kayak dokter atau PNS, polisi dan lain-lain doang. Desainer juga keren kok gitu. Benar. Keren banget, Kak. Nah, tuh keren-keren. Nah, terus karena kamu tadi bilang nih, aslinya Monospace ini kan tiap tahun diadakan. Nah, kalau yang Monospace sekarang nih, apa bedanya sama Monospace yang tahun lalu? Kira-kira ada nggak perbedaan yang kalian kasih buat Monospace kali ini gitu? Pastinya ada. Oke, pastinya ya? Ada. Oke, apakah itu? Gak apa, ini nanti kita jadi podcast yang curhat-curhat gitu ya. Iya. Ada sih, jadi kan memang sebenarnya ini sedikit background dari acara Monospace sendiri aja sih. Jadi kan kebetulan tahun ini itu Monospace yang diadakan kedua kali gitu kan, yang kedua. Nah, yang tahun lalu itu perdana nih Monospace pertama, yang sebenarnya Monospace itu lahirnya Monospace itu secara tanda kutip nggak langsung gitu ya, karena awalnya itu dari salah satu mata kuliah di VCD,
Kalau mungkin anak-anak yang sudah ngalamin semester 4 itu ada social design. Nah, itu kan kayak bawain tentang social campaign. Maksudnya kayak masalah sosial yang diangkat jadi suatu rancangan acara atau rancangan kampanye gitu kan. Awalnya bermula dari situ gitu loh. Ketika kita mau cari sebuah masalah sosial dan kebetulan tahun lalu kita ngangkat awareness tentang lingkungan gitu. Nah, maka dari itu kita mikir yang tahun ini kayaknya kita bisa lebih spesifikin tentang visi dirinya sendiri, tentang anak-anak desainnya sendiri. Kalau mungkin yang karena kita kan ngangkat awareness tentang lingkungan, tentang sekitar gitu kan. Tapi sebenarnya juga tentang industri kreatif itu bisa banget diangkat jadi dikemas jadi sebuah acara yang bisa menarik orang juga gitu kan. Itu sih. Dan mungkin untuk perbedaannya, kalau secara internal, secara persiapan apa semua pasti banyak banget lah yang berbeda gitu kan. Pasti setiap tahunnya pasti kita dituntut untuk lebih prepared daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, pastinya bedanya yang sekarang pasti lebih keren juga kan, lebih gede lagi, lebih prepare lagi. Oke. Amin. Oke, meskipun ini nanti acaranya online kan? Benar. Iya. Nah, online ini meskipun online kudu tetap pecah, kudu tetap keren, kudu tetap wow. Benar. Online betul. Nah, terus kita mulai bahas acara apa aja nih yang bakal dilakuin sama visi di Monospace nanti. Nah, bisa dijelasin tuh. Gue kasih tahu gue. Oke. Jadi acara Monospace tahun ini itu ada 3 acara besar. Yang pertama ada lomba, ada webinar, sama workshop. Nah, lombanya sendiri itu ada lomba poster, motion graphic, lomba, aduh aku lupa. Logo. Itu product packaging sama logo. Mohon maaf ya, aku lupa. Nah, dari beberapa lomba ini, itu buat kategori umum sama yang poster, itu ada buat anak-anak yang masih SMA. Nah, dari lomba juga kita bakalan ngajak sama salah satu real client, salah satu brand. Ya, aku nggak mau sebutin dulu. Bisa dilihat di Instagram Monospace. Nanti dicek ya. Itu. Terus acara yang kedua itu ada webinar sama workshop. Webinarnya ada banyak, ada 4, dan workshopnya ada 2. Itu. Ini mau dijelasin spesifik nggak usah ya, dilihat aja di Instagram biar lebih kepo. Malas banget ya ngomongnya ya kayaknya ya. Loh, nggak males, biar teman-teman bisa cek Instagram kita. Benar. Oke, jadi buat teman-teman yang pada tertarik mungkin sama lombanya, webinar atau workshopnya bisa langsung ke Instagramnya kita di apa? IG-nya VCD_Monospace. VCD_Monospace. Ya, yang edit nanti ya tolong di bawah ada sertain IG-nya. Jadi ada di sini gitu. Agak PR ya buat editornya, maaf. Oke. Nah, ini jadi karena tadi udah dijelasin nih ada lomba, ada webinar, ada workshop. Emang yang kalian ajak buat jadi bintang tamu atau pembicara atau yang bakal ngisi acaranya itu kira-kira siapa aja? Keren pasti keren lah, tapi siapa sih yang kalian ajak buat jadi pengisi acara di Monospace kali ini? Boleh nggak sedikit diceritain gitu? Siapa aja? Oke. Mungkin kita langsung mau spill nama atau gimana nih, Bu? Spill inisial nggak apa-apa sih. Spill salah satu aja, Kak, atau 2 yang paling spill itunya aja. Mungkin kayak orang ini tuh biasanya di ilustrasi atau orang ini tuh biasanya yang bikin kayak gini gitu. Bisa dong di spill gitu. Jadi mungkin untuk salah satu acara besarnya kita kali ya di webinar itu kita ngundang salah satu seorang perempuan yang dimana dia itu produser film, tapi dia juga penulis naskah, penulis juga yang akhir-akhir ini juga kita ngelihat bahwa dia itu mulai banyak bikin short film tentang yang untuk menaikkan budaya-budaya Indonesia. Dan kebetulan aku nonton salah satu, judulnya Nurbaya di YouTube. Itu bagus banget sih, maksudnya secara pengemasan untuk dia presentasi dalam filmnya itu bagus banget, dan dia juga kebetulan kemarin ada sempat kolaborasi sama
Mungkin kalau yang tahu ada Meira Anastasia, istrinya Ernest Prakasa itu kan bikin film Imperfect. Nah, si perempuan ini itu juga bekerjasama sama Meira untuk bikin Imperfect the series gitu. Jadi aku excited banget sih untuk bakalan ketemu dan dengerin langsung secara live, apalagi kalau yang Regis kan langsung bener-bener satu Zoom sama si orang ini. Ada perasaan apa ya, kita pun panitia kayak excited sendiri, iya pasti bangga, excited, dan kita pun kepengen ketemu banget gitu loh sama si pembicara ini gitu. Oke. Kayaknya excited banget nih. Panitianya aja excited, apalagi nanti pesertanya. Berarti kalian kudu cepet-cepet daftar, kudu cepet-cepet regis. Oke. Nah, ini udah pasti gila, pecah banget sih. Nah, aku juga sebenarnya pantengin IG-nya. Nah, itu ada semacam kayak short film gitu. Nah, itu kalian bikin sendiri atau gimana nih? Cerita dikit dong soal potongan cuplikan video itu. Ayo Daiko, kamu yang gebrak-gebrak meja. Wah, ya mohon maaf ada adegan berbahaya ya. Jadi itu kita bikin sendiri dari panitia, ngekonsep buat videonya di opening itu kayak gimana. Nah di sana itu kita kayak ngasih apa ya, kayak kehidupannya anak VCD, terutama di industri kreatif tuh kayak gini loh. Kita kerja bikin desain, terus kadang kan kita juga disepelekan, dan kita kan harus punya kayak mental kalau ini udah pilihanku dan pasti aku kedepannya juga bisa bertahan dari sana. Kayak yang ada di videonya teaser dan opening VCD Monospace. Spoilernya dikit aja ya. Yang langsung penasaran langsung buka ya YouTube-nya. Nih, you see VCDers. Nah, di situ langsung ada part 1-nya. Nanti tungguin part 2. Ada gebrak-gebrak meja. Sampai berapa part nih, Kak? Mungkin bisa ya kita nanti bikin film sampai kayak Avenger tiap tahun keluar gitu ya. Bisa. Iya. Kita bikin seri saja. Oke, tapi jangan terlalu panjang ya, kayak sinetron sampai beratus-ratus video. Nanti takutnya lama-lama. Betul tuh. Tapi itu kalian bikin sendiri dari skrip, take video, produksi semua sendiri. Ya. Oh, ada divisi sendirinya kah atau emang dibuat bareng-bareng? Ada divisinya sih, jadi ada dari divisi PDD. Terus jadi di situ ada yang produsernya siapa. Terus kita juga sempat sebelumnya kita syuting itu para aktor-aktornya itu kita ketemu dulu lewat online karena waktu itu kita masih online kan, jadi masih ketemu lewat online, terus kita script reading bareng, jadi belajar untuk ya sedikit-sedikit tipis-tipis dalemin karakternya lah, nanti harus ngomongnya kayak gimana apa, dan syuting juga selama beberapa hari dari pagi sampai sore gitu kan, terus diedit juga sendiri, memang luar biasa sekali ya videonya. Monospace itu memang luar biasa gitu. Keren. Jadi emang produksi sendiri ya, sampai ada produsernya, ada skripnya gitu. Selain itu juga aku ngelihat ada dance juga, itu kan yang di IG tadi. Ya, itu lagu yang ada di sana kita bikin sendiri. Nah, bikin sendiri juga. Iya. Keren. Memang anak VCD ini multi talenta, apa sih? Iya, benar. Gitu ya. Iya, kita nggak bisa kita apa ini mantu ya. idaman. Betul, iya. Kita tuh gak bisa apa, bisa semua. Multi talenta. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal ini tadi nih, lomba. Kalau misalnya nih, aku bukan anak DKV nih, Kak. Aku anak Fikom atau anak psikologi. Nah, boleh ikutan nggak? Atau mungkin nggak lombanya doang? Aku juga mau ikut karena pembicaranya ternyata, wih keren nih. Boleh ikut nggak kira-kira? Boleh banget, Kak. Kan kita terbuka untuk umum. Karena kita ingin memperlihatkan ini loh, industri kreatif. Oke. Jadi mungkin untuk orang-orang yang kita juga sempat kan kepikirannya juga kenapa kok untuk umum, karena supaya mungkin orang-orang yang memang sebenarnya di luar jurusan VCD tapi sebenarnya deep down mereka kayak lumayan curious, lumayan passion, kayak kepingin cari tahu tentang misal motion graphic, misal desain atau illustration kayak gitu, jadi juga bisa ikutan langsung.
Oke. Berarti semua aja siapapun dimanapun bisa ikut gitu kan ya, dari mulai lomba, workshop sama webinar. Apalagi tadi yang udah dibocor-bocorin dikit, mungkin pada udah bisa nebak nih siapa sih. Terus wah ini keren banget, aku kudu ikut, wajib ikut gitu. Makanya sering-sering pantengin IG VCD_Monospace. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal lomba tadi ya, kan tadi ada lombanya banyak banget. Buat siapa aja juga, kategorinya juga ada. Nah, pendaftarannya tuh dibuka mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Tuh. Pendaftarannya udah buka dari kemarin sih, tanggal 9 Juli 2021. Dan nanti kita bakal tutup pada tanggal 6 Agustus, karena nanti kita ada penjurian buat finalis juga. Dan di tanggal 11 sampai 12 Agustus nanti ada kayak presentasi gitu ke juri-jurinya. Jadi bisa ngerasain, oh kayak gini ya anak PCD. Kan kita ada kayak ke tutor, ke dosen buat jelasin konsep. Nah ini kita juga kasih experience yang baru. Oke, jadi nanti peserta lombanya itu ibaratnya kayak presentasi gitu ya? Benar. Iya. Oh, berarti beneran kayak klien sama desainer profesional nih. Pitching. Bahasa kerennya pitching gitu ya. Nah. Benar. Ya, jadi kalau buat yang nggak tahu pitching itu apa, jadi kita semacam presentasi ke klien, biar klien itu tertarik sama desain atau apa yang kita bikin gitu. Oke, ini menarik sih. Jadi kayaknya jarang-jarang ada lomba yang sampai benar-benar kasih experience pitching gitu. Apalagi ini juga buat umum kan, yang umum juga mungkin pasti bisa jadi anak SMA gitu kan, yang mungkin. Benar. Nah, yang mungkin belum pernah dapet nih experience kayak gitu, terus dikasih experience kayak gitu, kayaknya biar bisa ngerasain gitu. Siapa tahu nanti tertarik juga masuk VCD di UCD gitu. Oke, emang boleh di-spill kah kliennya dari siapa? Itu produk minuman enak. Ada di semua kota. FNB, oh ya FNB. Oke, FNB nih. Berarti ya nggak jauh-jauh beda sama kuliner lah ya, gitu. Benar. Ya. Oke. Logonya Tosca. Oke, masih di-spill lagi. Mungkin ada lagi clue-cluenya? Biasanya kafe di mana-mana gitu. Iya. Oke. Tapi sebenarnya nanti juga bakal di-spill nggak sih di IG? Udah ada semua sih sebenarnya di Instagram. Biar kepo aja lihat Instagram kita. Oke, jadi teman-teman buat yang kepo-kepo ini siapa sih? Ini brand apa sih sebenarnya? Mungkin nggak bisa nebak dari apa yang kita omongin, bisa langsung mampir ke IG-nya VCD_Monospace tuh. Bener. Pinter banget ya kita promosinya. Oke. Gitu harus ngedriftnya. Gitu. Agak banting setir banget sih. Iya bener. Secara terang-terangan nih promosinya. Gak secara halus-halus, jadi langsung aja ke IG gitu. Langsung aja ke Kita harus cerdas guys. Bener-bener nih. Nah, ini kan acaranya gede nih, Kat. Pecah juga, pembicara apa segala nih keren-keren. Nah, biar teman-temannya nih makin tertarik nih. Kira-kira apa sih hadiahnya nanti? Karena pada kepo juga kan. Masa hadiahnya masa kecil-kecilan ya? Hadiahnya apa sih? Ini aja di grup koor setiap kali kita update tentang lomba, tentang apa langsung nanya ini. Terutama aku sama Daigo ini nggak boleh nih panitianya beneran ikut nih. Kayak pingin nafas lomba gitu loh. Kan lumayan banget. Oke, emang hadiahnya apa sampai panitianya juga pengen ikut? Yang pasti dapat ya kita tidak munafik ya teman-teman semua gitu. Yang pasti hadiahnya duit gitu kan ya. Terus kebetulan juga dari beberapa sponsor yang ikut di acaranya kita juga mereka kasih voucher, mereka kasih goodie bag dari produk-produknya mereka. Siapa yang tidak mau gitu ya? Kan lumayan apalagi kita di rumah terus gitu ya.
nggak ada kerjaan, nggak ada apa, duitnya keluar gitu kan. Ini lumayan dapat duit, dapat persediaan apa gitu kan ya. Oke. Jadi pastinya hadiahnya uang sejumlah tit gitu, pastinya pasti gede lah ya. Tuh, jadi teman-teman jangan sampai nggak ikut, kalian harus wajib ikut, wajib daftar. Oh iya, BTW nih, kalau misalnya kayaknya teman-teman yang dengerin udah pada tertarik nih. Kalau mau daftar gimana caranya nih, Kat? Kalau mau daftar langsung aja, jadi di Instagram kita kan kita sudah kasih, kita udah share nih kayak per eventnya itu penjelasan singkatnya, overview-nya seperti apa. Jadi teman-teman bisa baca di situ, dan mungkin kalau langsung teman-teman tertarik di situ langsung ada contact person-nya nih. Jadi ada contact person setiap eventnya. Misal aku tertarik nih buat ikut lomba product packaging karena tadi real kliennya yang kayaknya menggoda gitu ya. Jadi langsung di situ ada contact person-nya, langsung dihubungin aja, nanti pasti langsung cepet banget. Kita admin-adminnya Monospace ini gercep-gercep banget, kayak nggak pernah tidur gitu, kerjaannya cuma ngeliatin HP buat bales chat-chatnya orang-orang yang masuk gitu. Oke. Iya, soalnya kalau nggak gercep nanti kasihan pesertanya juga. Ini gimana nih, ini gimana nih, ini gimana nih. Nah, kan nggak enak ya rasanya digantungin itu kayak gitu ya. Pengalaman banget ya, Kat. Aduh, gimana nih? Oke, jadi teman-teman kalau misalnya tertarik buat daftar, silakan lagi ke IG buat ngeliat gimana cara daftarnya. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa CP ke kontak personnya, katanya udah gercep kalau bales, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau misalnya ada bingung-bingung, ini gimana sih Kak, ini gimana sih, aku nggak paham nih sama ini, langsung tanya aja, langsung dijawab. Tuh. Oke. Terus selain tadi juga udah dijelasin, hadiahnya juga nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Jadi buat kalian nonton, ayo buruan daftar semua rangkaian acaranya VCD Monospace. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus IG-nya biar selalu update. Di follow, diaktifin notifikasi. Betul. Ini mau spoiler dikit juga nih. Nanti peserta-pesertanya yang ikut ini, nanti kita akan pilih beberapa karya yang mungkin meskipun misal kita kan pemenangnya ngambil 3 pemenang gitu misalnya ya, tapi juga di luar itu kita juga bakal pilih beberapa karya anak-anak yang ikut di lomba kita. Nanti kan kita bakal bikin pameran virtual dan kita bakal pasang karya kalian di sana yang bisa dilihat secara online, secara umum. Jadi supaya apa ya, kayak ikut acaranya kita ini kayak nothing tulus banget gitu, dapat duit, dapat exposure, dapat networking gitu, apalagi yang kurang secara gratis gitu ya. Oke, itu keren sih. Kalau misalnya kalian mungkin belum menang nih, jangan khawatir, jangan sedih, jangan risau, karena siapa tahu karya-karya kalian juga bakal masuk ke pameran virtual dari VCD Monospace. Bisa dilihat secara umum, kalian bisa dapat exposure juga gitu kan. Nah, itu keren banget. Jadi teman-teman jangan lupa buat daftar loh. Jangan lupa pantengin terus pokoknya IG-nya VCD Monospace gitu. Kalau virtualnya emang setelah acara atau gimana nih, Kak? Ya, jadi nanti sekalian di pameran itu kita juga bakal ngumumin kira-kira yang dari pemenangnya itu siapa-siapa aja sih. Kita juga bakal pasang di sana, dan nanti meskipun acaranya kita udah selesai gitu ya, sudah closing acara, tapi virtual pamerannya itu tetap bakal ditayangin selama beberapa minggu ke depan, dengan tujuan kan supaya kita juga kepingin menarik orang-orang buat tetap lihat pameran kita ini gitu, meskipun acara kita sudah closing. Jadi tetap bisa ya selama 2-3 minggu kita bisa narik exposure, naikin exposure-nya apa desainer heroes ini gitu. Oke. Berarti masih ada waktu ya buat nampilin karya-karya kalian gitu. Jadi meskipun acaranya udah selesai, jangan khawatir. Pamerannya masih ada, masih bisa dilihat gitu. Oke. Tapi selain karya dari peserta, mungkin ada lagi kah yang bakal dipajang di virtual exhibition-nya? Mungkin kita memang fokusin pameran virtual exhibition-nya untuk yang ikut serta di acara Monospace ini sih. Jadi memang nanti semua
dari setiap lomba kita bakal pilih gitu. Dan juga mungkin bisa juga nanti kan hasil-hasil dari workshopnya para heroes-heroes yang ikut nanti juga mungkin kita bisa tampilin di pamerannya juga gitu. Jadi khusus nih memang untuk yang ikut serta di acara Monospace tahun ini. Oke. Jadi ngomong BTW heroes itu berarti teman-teman yang pada ikut itu ya. Itu julukan kalian buat anunya. Oke. The heroes. Bener. Jadi para the heroes kalian yang mau ikut, sekali lagi silakan pantengin IG-nya VCD Monospace. Oke. Nah, ini kita nggak kerasa sih, kita udah lumayan ngobrol banyak-banyak tadi kan, udah di-spill, udah di-spoiler juga. Jadi kalian kalau nggak ikut bakal rugi nih. Nah, Catherine, Daigo, kalian ada nggak sih pesan-pesan atau sesuatu mungkin yang mau kalian sampaikan ke teman-teman penonton? Mulai dari Daigo dulu nih, kayaknya dia mau ngomong dari tadi. Silakan Daigo. Udah ditahan gitu ya? Iya, sudah menahan-nahan. Ada nggak yang mau sampaikan? Silakan. Ada dong, harus. Jadi buat teman-teman semua, yang terutama yang ada di Indonesia, dari manapun kalian berada, ayo ikut bersama kami bergabung menjadi heroes, buat jadi pahlawan industri kreatif Indonesia. Nah, nanti kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing-sharing bareng dari webinar-webinar sama workshopnya. Buat infonya bisa langsung ke Instagram kita. Kita tunggu ya, kita bersama-sama berjuang. Udah gitu aja. Sedap. Oke, langsung nih dari Catherine. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke, jadi kan kalau tadi Daigo udah mengajak gitu ya. Aku juga kepingin mengajak orang-orang itu untuk yuk kepoin acara kita gitu, karena banyak banget sih maksudnya kayak message-message yang sebenarnya kita kepingin sampaikan lewat acara ini gitu kan. Jadi nggak hanya iyalah namanya panitia promosi acara bikin cari keuntungan apa, nggak cuma gitu aja sih, cuma karena memang kita kepingin banget salah satu yang melatar belakangi acara kita tadi yang mungkin di awal-awal kita sebutin juga karena kita kepingin bisa memberikan sedikit, at least sedikit gitu ya, sedikit perubahan, sedikit dampak buat setiap orang-orang yang jadi tidaknya pikirannya semakin terbuka sama industri kreatif di Indonesia gitu. Jadi dan buat para industri kreatif di Indonesia pun ketika mereka memutuskan untuk ikut di acara kita juga kita kepingin bisa mereka menganggap kayak aku punya satu komunitas baru yang kayak ternyata aku nggak sendirian gitu loh ngerasa ini, kayak selama ini apa yang aku alami, selama ini apa yang aku rasain itu bukan cuma aku gitu yang ngalamin. Jadi kayak kita bener-bener di luar dari sebuah acara kita memang punya goals untuk ya itulah untuk kita bisa ngerangkul desainer sekalian gitu. Oke, deep banget ya. Oh my God. Sampai terharu karena aku juga merasakan gimana rasanya menjadi desainer ya. Jadi gimana kita juga merangkul para desainer juga sebagai ibaratnya satu keluarga nih, senasib, sepenanggungan gitu kan. Gitu. Bener. Oke. Nah, makasih loh ya udah mau jadi bintang tamu di podcast kali ini. Terus udah mau temenin aku ngobrol-ngobrol, nge-spoiler juga apa aja yang bakal kalian lakuin nanti di VCD Monospace gitu. Jadi untuk kalian sekali lagi teman-teman The Heroes yang tertarik untuk mendaftar lomba, webinar atau workshop, silakan ke IG-nya VCD Monospace. Terus jangan lupa buat subscribe, follow IG VCD SUVCD, like, comment di UCVCDers gitu. Nah, untuk Catherine sama Daigo juga boleh spill Instagram kalian, dipromosin juga boleh, silakan. Oke, bisa follow Daigo Tanu ya. Nanti kalau mau pesen gambar atau pesen apa juga boleh kok, dilayani. Jangan pesen jodoh ya Bang ya, jangan ya. Oh, nggak bisa, nyari sendiri aja masih susah. Bener. Oke, Catherine silakan. Oke, Instagramku Catherine Lau, punya 2, Catherine Lau. Oke, jadi teman-teman juga di follow nih para leaders The Heroes.
dari VCD Monospace tahun 2021 ini. Oke, thank you ya kalian berdua. Dan teman-teman, yay, thank you. Nah, buat teman-teman yang lain, sampai jumpa di Ngomong-Ngomong episode selanjutnya. Seru banget kan podcast kita kali ini? Kalau teman-teman suka dengan podcast kami, jangan lupa untuk kunjungi Instagram kami juga di @su_VCD. Di sana, teman-teman bakal mendapatkan banyak sekali update mengenai VCD dan SU, dan teman-teman juga bisa mantengin kami terus di Spotify channel dan YouTube channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Goodbye.